Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiko, NPM 19756033 dari program studi D3 Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan Lampung. Lampung merupakan salah satu provinsi yang letaknya di paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota Lampung yaitu Bandar Lampung. Luas wilayah provinsi ini sekitar 35.587 km dengan kepadatan penduduk sekitar 8.289.577 penduduk. Di Lampung sendiri, dari masyarakat Lampung ini didominasikan oleh suku Jawa. Bahasa daerahnya pun beragam. Beberapa penjelasannya adalah suku bangsa Lampung. Suku bangsa Lampung yang mendiami Lampung ini terdiri dari Lampung itu sendiri 25%, Jawa 62%, Sunda 9%, dan lainnya Bali, Minangkabau, dan Melayu itu sekitar 4%. Bahasa daerah Lampung. Dengan beragam suku yang ada di Provinsi Lampung, tentu ada berbagai macam bahasa daerah yang dipakai sehari-hari masyarakat Lampung. Berikut beberapa, yaitu adalah Indonesia. Itu adalah bahasa yang resmi digunakan di Lampung. Nah, untuk bahasa Lampung dominan, itu lebih ke dominannya. Dan lagi ada Lampung Api, Lampung Nyo, bahasa Bali, Banten, Jawa, Komering, Melayu, Minangkabau, Sunda, dan lain-lain. Tergantung banyaknya suku yang tinggal di Lampung itu sendiri. Agama masyarakat Lampung itu, untuk agama kepercayaan masyarakat Provinsi Lampung mayoritas adalah agama Islam. Untuk datanya, Islam 93,55%, Kristen 2,32%, Hindu 1,63%, Buddha 0,87%, Konghucu 0,1%. Kebudayaan Lampung. Indonesia memang sudah dikenal di kancah internasional dengan beragam kebudayaan yang ada di dalamnya. Termasuk Provinsi Lampung ini juga terdapat beberapa kebudayaan fenomenal untuk kita ketahui. Aneka budaya yang terdapat di Lampung ini yang akan saya bagikan, yaitu adalah pakaian adat dan kesenian tradisionalnya. Untuk rumah adat Lampung. Lampung memiliki rumah adat yang terkenal dengan masyarakat sebutan Nuo Sesat. Rumah ini pada awalnya hanya bertempat di pertemuan masyarakat Lampung yang diselenggarakan secara musyawarah. Rumah ini berbentuk panggung sama seperti rumah adat lainnya. Namun ini biasanya didirikan di depan sungai. Dan perumahan ini dibuat seperti mengikuti aliran sungai. Pada umumnya, rumah adat Lampung ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu Pusiban, merupakan ruang yang digunakan tempat musyawarah resmi. Lalu ada juga Ijen Geladak, yaitu tangga masuk yang dilengkapi dengan rugung agung atau atap. Lalu ada Ajungan atau Serambi, adalah sebuah tempat yang digunakan untuk pertemuan kecil. Lalu kemudian ada Tebik Tengah, adalah tempat tidur bagi anak ketika atau penyimbang batin. Lalu ada ruang Tetabuhan, yaitu tempat yang digunakan untuk menyimpan alat-alat musik khas adat Lampung. Ruang Gajah Merem merupakan salah satu tempat istirahat untuk para penyimbang adat. Lalu untuk jenis-jenis rumah Lampung, Nuo Sesat. Nama dari Nuo Sesat ini diambil dari bahasa Lampung sendirinya yang berarti rumah adat. Rumah ini memiliki nama yang unik. Dan rumah adat ini memiliki beberapa jenis. Untuk yang salah satunya adalah Sesat Balai Agung, merupakan rumah adat Lampung yang biasa digunakan sebagai ikon bangunan atau merupakan tempat pertemuan bagi para penyimbang adat atau yang biasa disebut dengan perwatin. Ada juga Nuo Balak. Nuo Balak, rumah besar yang merupakan adat Lampung yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi penyimbang atau kepala suku adat Lampung. Lalu juga ada Nuo Lunik. Nuo Lunik ini yang memiliki arti rumah kecil, merupakan rumah adat Lampung yang biasa digunakan oleh masyarakat adat Lampung biasa.
Nah, untuk pakaian adatnya itu sendiri adalah pakaian adat Lampung, salah satu kebudayaan yang menonjol di Lampung, yaitu pakaiannya. Pakaian adat Lampung memiliki nilai estetika yang sangat tinggi bagi para penggunanya maupun masyarakat yang melihatnya itu sendiri. Provinsi Lampung itu sendiri terkenal dengan kain yang sangat khas, yaitu kain tapis. Kain ini terkesan mewah karena pembuatannya dipadukan dengan penggunaan benang emas. Kain ini bisa dipakai untuk upacara, biasa dipakai untuk upacara-upacara adat atau menghadiri acara-acara formal. Nilai estetika itu tercermin dari gaya pakaian adat Lampung yang serba tertutup dengan dihiasi aksesoris lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai agama. Nah, untuk aksesoris adat Lampung itu sendiri yang digunakan saat menggunakan baju adat ini tapis. Nah, yang pertama adalah kalung papan jajar. Yang kedua, kalung buah jukum. Yang ketiga, selempeng pinang. Yang keempat, ikat pinggang. Yang kelima, gelang burung. Yang keenam, gelang kano. Yang ketujuh, gelang bibit. Yang kedelapan, siger. Yang kesembilan, seraja bulan. Yang kesepuluh, subang. Yang sebelas, perhiasan leher dan dada. Yang kedua belas, perhiasan pinggang dan lengan. Nah, untuk tarian adat Lampung itu sendiri saya akan sebutkan beberapa contoh seperti tari Jangget Nyamuk Temui. Nah, tari adat ini merupakan tarian Lampung yang pertama ada, yaitu tari Jangget. Nah, untuk tari-tari sendiri ada juga, yaitu tari Melinting, tari Bedana, tari Singgah Penguntan, tari Merak Keyangan, tari Hali Bambang, tari Nyambai, tari Piring 12, dan tari Tuping. Dan ada masih banyak tari-tari lain. Untuk alat musik tradisional Lampung itu sendiri ada berbagai macam jenis. Tercatat ada beberapa jenis alat musik khas Lampung. Yang pertama ada gendang. Gendang merupakan alat musik yang melekat pada budaya bangsa Indonesia, termasuk di Lampung itu sendiri. Melimbing adalah jenis alat musik tradisional yang dipetik, yang mirip dengan alat musik khas sapi dari daerah Sumatera Utara. Yang ketiga ada gamelan. Alat musik ini khas dari Lampung. Alat musik ini mirip dengan alat musik gamelan daerah Jawa, tetapi ini perbedaannya cukup signifikan. Gamelan tersebut dari susunan bambu yang diikat dengan tali senar dan rancangan khusus. Yang berikutnya kerenceng atau terbangan. Alat musik tradisional dari Lampung yang salah satu ini merupakan bisa kita jumpai di Sumatera Selatan. Bentuknya sama dengan rebana, hanya saja pinggirnya terdapat dua buah logam tipis yang akan menghasilkan nada yang selaras ketika dimainkan. Dan masih juga banyak alat-alat musik lain. Ada gambus lunik, ada cetik, ada serdam, dan masih banyak lagi. Untuk senjata tradisional Lampung itu sendiri, yang pertama ada terapang. Nah, terapang atau tekapang merupakan senjata tradisional Lampung yang paling populer. Senjata ini adalah keris khas Lampung yang dipakai biasanya oleh para bangsawan di masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Yang kedua ada payan. Payan merupakan sejenis tombak dengan gagang yang cukup panjang, sekitar 150 cm sampai 180 cm. Mata tombaknya sendiri dibuat dari besi dengan ujung yang melancip. Yang ketiga ada badik. Mungkin kita semua sudah tahu itu badik itu seperti apa. Badik adalah salah satu senjata tradisional khas Sulawesi. Tapi ternyata dalam budaya masyarakat Lampung, senjata ini juga sangat populer dipakai di masyarakat untuk melindungi diri, baik dari serangan musuh ataupun serangan binatang buas. Yang berikutnya ada candung. Candung ini dari semua senjata tradisional Lampung, candung adalah senjata yang paling sering dipakai. Bahkan hingga sampai saat ini, candung ini sebetulnya adalah perkakas rumah tangga yang selalu dipakai untuk kegiatan sehari-hari.
Nah, ketika berladang, bekerja di dapur, ataupun untuk melindungi diri ketika berada di hutan. Candung merupakan sebilah golok biasa. Mungkin panjangnya sekitar 30-50 cm dengan bilah terbuat dari baja atau logam dan gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan gunaan candung memiliki 3 kegunaan, yaitu candung rapak alu digunakan di dapur atau keperluan sehari-hari. Yang kedua ada candung kawik, pengguna digunakan pria untuk bekerja. Yang ketiga ada candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Ya, itu sekian yang bisa saya dapatkan penjelasannya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf juga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.